Kita buka kitab Mika pasal yang keempat. Kita akan merenungkan firman ini supaya kita hidup berkenan kepada Bapa dan sungguh-sungguh menjadi jawaban bagi bangsa. Judulnya apa, saudara? Perhatikan, judulnya apa? Sion sebagai apa? Pusat kerajaan damai. Sion itu berbicara tentang gereja. Lagi, Sion itu berbicara tentang gereja. Gereja itu pusat kerajaan damai bagi dunia. Ayat 1 saya akan baca. Akan terjadi pada kapan? Pada kapan? Hari-hari yang terakhir. Kapan hari-hari terakhir itu? Sekarang. Betul? Sekarang inilah hari-hari yang terakhir itu. Akan terjadi apa pada hari-hari terakhir? Kalau dunia terjadi pada hari terakhir, kacau. Orang sibuk dengan duit, orang ketakutan, orang macam-macam lagi. Tapi untuk gereja Tuhan terjadi pada hari terakhir. Gunung rumah Yahweh akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Jadi Tuhan sedang menegakkan, sedang mengangkat gerejanya untuk masuk dalam kemuliaan yang luar biasa. Saudara, akhir-akhir saya dengar kesaksian begitu banyak tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan lewat Bapak Kepala kita, Pak Pendeta Niko. Dengan kesungguhan, dengan apa? Berapa orang SMS saya cerita, ini waktunya gereja tampil ke dunia, bukan gereja tampil ke dalam untuk diri sendiri. Katakan amin. Sudah waktunya gereja ditegakkan oleh Tuhan lebih tinggi dari gunung yang paling tinggi sekalipun. Dan lihat dampaknya. Hanya satu dampaknya. Bangsa-bangsa. Jadi banyak atau sedikit? Banyak. Akan bagaimana? Berduyun-duyun ke sana. Sudah bangsa-bangsa akan berduyun ke sana, ditambah lagi dan ayat 2, berapa banyak lagi? Banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Ini yang dicari oleh bangsa-bangsa. Sangat salah kalau gereja dipenuhi oleh orang karena musiknya bagus, khotbahnya lucu. Maaf, sangat salah. Orang berduyun-duyun ke rumah Tuhan bukan karena satu dua hal, tapi hanya karena satu saja, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Yahweh dari Yerusalem. Saudara, maafkan saya kalau kalimat ini menyinggung beberapa orang. Sampai hari ini masih ada orang-orang Kristen yang datang ke gereja dengan sebuah motivasi yang tidak tepat, yaitu asal datang memberi persembahan, pokoknya datang ke kebaktian, nggak peduli mau khotbah tentang apa, mau ngajar apa, pokoknya aku datang. Lalu orang Kristen yang bermotivasi seperti itu, setelah datang ke gereja karena tidak mementingkan pengajaran, tidak mementingkan firman Tuhan, pokoknya datang, maka orang merasa aman dan bebas. Setelah kebaktian itu mau pergi kemana saja, itu rasa lega. Puji Tuhan, aku sudah ke gereja hari. Nah, kira-kira kalau ada yang seperti itu sampai hari ini bertobat. Kalau ada orang Kristen masih punya motivasi seperti itu, berarti gereja tidak lebih seperti orang ke kelenteng, seperti orang ke tempat-tempat keramat, seperti tempat-tempat tertentu. Pokoknya aku datang, dapat sesuatu di tempat itu, selesai. Tidak. Satu-satunya ciri gereja yang benar adalah kalau gereja itu suka dengan firman Tuhan dan pengajaran Tuhan.
Katakan amin. Jangan marah saya ngomong ini. Orang Kristen yang malas baca buku apa saja, pokoknya buku, apalagi buku-buku pengetahuan, orang itu pasti masuk neraka. Kejam betul. Serius. Kenapa saya punya prinsip ini? Saudara, Alkitab ini peta satu-satunya yang dibuat oleh Tuhan untuk kita tahu jalan ke surga. Betul tidak? Tidak ada buku lain yang pernah menuntun dan menunjukkan kepada manusia jalan ke surga itu kemana. Maka itu semua yang di dunia di luar Yesus untuk bicara surga rata-rata pakai kata mudah-mudahan. Kenapa mereka pakai kata mudah-mudahan? Karena memang mereka tidak pernah punya kepastian. Yesus Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini yang berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada orang lain yang bisa sampai ke surga kalau nggak lewat aku. Saya masih ingat tahun 70-an akhir yang lalu, di sebuah kampus Katolik di Surabaya bersama almarhum Yeremia Rim, kami diminta untuk membuat seminar di antara beberapa kampus di Surabaya yang PMK-nya bersama mahasiswa Kristennya, yaitu kampus Widya Mandala. Saudara, dalam acara itu ternyata ada seorang anak muda dari mahasiswa IAIN Negeri Sunan Ampel masuk. Ketika acara tanya jawab dan pas bagian saya, semua panitia terkejut ketika dia ngaku saya mahasiswa IAIN. Suasana jadi takut, tegang. Saya bilang, puji Tuhan, kita bersyukur kalau saudara ada di sini. Dia bertanya pertanyaan yang sangat mengagetkan, yang saya nggak pernah mikir bahwa saya akan suatu hari ditanya seperti itu. Dia bilang, agama Bapak agama yang paling sombong, dan Tuhan Bapak Tuhan yang paling egois. Wah, saya kaget. Saya jawab, kenapa? Dalam hal apa saudara mengatakan itu? Ternyata mahasiswa ini mengucapkan Yohanes 14 ayat 6 itu. Bayangkan, kalau hanya lewat dia, lalu yang lain lewat mana? Kalau dipikir betul juga tuh pertanyaan itu. Wah, saya bilang, Tuhan tolong saya mesti jawab apa ini? Saya harus hati-hati jawab itu. Kalau memang kita pikir betul Yohanes 14 ayat 6 itu sombong sekali, egois sekali, pokoknya tidak ada jalan yang ke surga kalau nggak lewat Yesus. Bayangkan. Dan itulah firman. Dia masih ngomong dengan nyebutkan buku ini dan semuanya itu. Saya doa Roh Kudus tolong saya supaya jawabannya itu singkat, nggak panjang-panjang lalu dia diam. Kalau nggak panjang-panjang saya repot juga jawab. Waktu dia ngomong dengan simpel sekali, Papa memberi saya hikmat. Begini saya jawab. Seandainya ada sebuah iklan dari sebuah pabrik sabun mandi, dan iklannya berbunyi demikian. Inilah satu-satunya sabun mandi di dunia yang pernah diproduksi oleh manusia. Barang siapa pakai sabun mandi merek ini, sekali mandi sampai mati gak perlu mandi lagi sebab terus bersih. Jangan tertawa dulu, itu hikmat betul. Nah, walaupun itu mustahil ada sabun mandi merek begitu, mungkin kalau ada berarti yang pakai langsung mati, gitu aja sudah. Oke? Nah, saya tanya kepada mahasiswa itu, nah seandainya ada sebuah iklan dan tidak pernah ada perusahaan sabun mandi yang manapun pernah buat iklan seperti itu, saya sebagai manusia normal, saya akan coba. Betul tidak? Karena cuma satu produk itu, satu perusahaan itu yang buat iklan seperti itu. Saya akan coba. Apa salahnya? Kalau nggak bersih, saya juga nggak bersalah. Ya udah, saya cari sabun yang lain. Tapi kalau ada dua iklan yang bunyinya sama dari dua perusahaan yang berbeda, maka kita akan apa? Ayo coba jawab. Kita harus milih kalau kita mau beli. Nah, karena tidak ada Tuhan dan tokoh siapapun yang pernah mengatakan kalau nggak lewat aku nggak sampai surga, dan orang yang bicara itu hanya Isa yang kudus, ya saya percaya